Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo semuanya, kembali lagi di channel admin. Di video kali ini, admin akan membahas light novel Mushoku Tensei part yang kelima. Sebelum kita mulai video pembahasannya, teman-teman yang gak suka dengan spoiler di skip saja. Tapi, kalau kalian suka dengan spoiler alur cerita anime, maka mohon bantuannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Hari itu, aku berbicara dengan Paul sepanjang hari. Bukannya kami membicarakan sesuatu yang penting. Kami hanya berbicara masalah sepele. Kami memulainya dengan apa yang telah terjadi di desa Buina selama beberapa tahun sejak aku pergi ke kota Benteng Roa. Tampaknya, meskipun ia memiliki dua istri, tidak ada kekacauan apapun yang terjadi di rumah tangganya. Zenith dan Lilia telah membahas hal ini beberapa kali. Semuanya baik-baik saja karena pada dasarnya Paul tidak lagi mendekati Lilia secara seksual. Mereka pun saling toleransi. Lilia akan dimintai izin terlebih dahulu jikalau Paul ingin menghamili Zenith untuk yang ketiga kalinya. Seperti itulah komunikasi di antara mereka. Sepertinya Zenith cukup terganggu jikalau keluarga tersebut memutuskan untuk menambah momongan. Namun bagi Paul, semuanya oke-oke saja. Iyalah, bagaimanapun juga, orang yang dihamili akan mendapatkan kesusahan yang lebih besar daripada orang yang menghamili. Punya dua istri yang rukun seperti itu, cukup membuatku iri. Kami tidak membahas kemungkinan Zenith dan Lilia yang masih hidup. Ataukah sudah tiada? Kami sengaja menghindari itu. Kami berdua mengerti. Jika kami membahas topik itu, suasananya akan kembali canggung. Padahal kami sudah susah payah menghidupkan suasananya. Menurut apa yang dikatakan Paul, tampaknya sebagian besar objek di wilayah Fedoa lenyap, mulai dari benda-benda kecil seperti pena bulu, guci tinta, hingga bangunan terstruktur seperti rumah-rumah dan jembatan, semuanya telah menghilang. Satu-satunya pengecualian adalah apa yang berkontak dengan orang-orang yang diteleport, katanya sih begitu. Meskipun aku sama sekali tidak menyayangkan benda-benda yang hilang, namun hatiku masihlah merasakan kehampaan. Aku membalas pertanyaan Paul dengan pertanyaan lainnya. Kemudian ku jawab, tentang bagaimana pada hari pertama aku dipukuli oleh Eris, dan merasa seperti hatiku akan hancur, tentang bagaimana, secara kebetulan, kami diculik, dan bagaimana kami melarikan diri dengan segala cara, tentang bagaimana menggunakan itu, sehingga aku semakin dekat dengan Eris. Tentang bagaimana Eris yang selalu saja tidak memperhatikan pelajaran yang kuberikan. Tentang bagaimana aku memohon pada Ghislaine hingga menangis. Tentang bagaimana Eris yang mulai menaruh perhatian padaku, lalu mau mengikuti kelasku. Tentang bagaimana kami perlahan-lahan semakin dekat. Tentang bagaimana kami belajar menari bersama. Dan setelah itu, tentang ulang tahunku yang ke-10. Bagi warga kerajaan Asura, usia 10 tahun adalah titik penting dalam hidup mereka, dan mencapai usia 10 tahun adalah suatu hal yang begitu spesial. Namun aku masih tidak tahu mengapa hal itu begitu penting. Mungkin itu sesuatu seperti pertanda baik, ketika seseorang berulang tahun yang ke-10, maka akan digelar suatu pesta meriah, dan bahkan hadiah akan diberikan. Pindah ke bagian kedua. Ketika malam tiba, seseorang menghampiri Paul. Itu adalah Onesan berbikini armor, dan si penyihir penyembuh Onesan. Hari ini dia tidak mengenakan bikini. Dia berpakaian seperti seorang gadis kota yang normal. Apa yang terjadi dengan yang kemarin? Nah, itu juga salah satu sebab terjadinya pertengkaran antara aku dan Paul. Jadi mungkin dia lebih berhati-hati dengan busananya. Pertarunganku dengan Paul kemarin, terjadi salah satunya karena kecurigaanku padanya. Ini adalah wujud kelemahan kami berdua yang serupa.
yaitu kelemahan terhadap kaum Hawa. Tampaknya Paul tidak memiliki waktu untuk main mata pada wanita. Keluarga kami masih utuh. Aku harus mengikuti teladannya dan menahan penyimpangan dalam diriku untuk sementara waktu. Apapun itu, aku masih bisa menerima pilihan tersebut. Tentu saja, aku tidak akan tinggal diam di Milesian. Meskipun aku berpisah dengan Eris, aku masih memiliki tanggung jawab untuk membantu Paul mencari para korban yang belum ditemukan. Aku juga bisa kembali ke benua iblis untuk mencari lebih detail. Namun, pada akhirnya, ini bukan sesuatu yang aku bisa pertimbangkan hanya sebagai kerugian dan keuntungan. Tidak mungkin bagiku memprioritaskan suatu hal pun, sementara aku mengabaikan kepentingan Eris. Aku harus melindunginya. Selain itu, aku sudah kapok mengerjakan sesuatu setengah-setengah, lalu memulai hal yang baru. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku selalu saja mengerjakan segala sesuatu setengah-setengah. Tak akan kuulangi kelabilan ini. Jika aku terburu-buru, mungkin aku akan memilih pergi kembali ke benua iblis, dan meninggalkan Eris begitu saja. Itu hanya akan berbuah kegagalan bagiku. Kalau begitu, aku akan melakukannya satu persatu. Aku juga masih punya tanggungan tentang Ruijerd. Meskipun pria itu terlihat damai, namun belum tentu dia bisa bekerja sama dengan orang-orang dari regu pencari. Mungkin saja dia akan lepas kendali karena prinsipnya sebagai prajurit dicederai. Seketika Paul dan One-chan membicarakan tentang uang. Di sisi lain, aku pun merasa pusing ketika mendengar uang sebanyak itu. Bagaimanapun juga, setengah tahun ini, aku, yang tidak berpikir apapun kecuali masalah uang, sepertinya aku sudah mulai menjadi kikir. Orang kikir sepertiku tiba-tiba diberi 1 juta yen. Itu uang yang cukup banyak. Bukankah itu cukup untuk berfoya-foya seumur hidup, ya? Meskipun aku pikir itu akan cukup untuk membangun rumah di daerah selatan, nyatanya itu tidak akan cukup untuk digunakan berfoya-foya seumur hidup. Kau tahu, tapi itu 1 juta yen, jumlahnya setara dengan 1000 koin hijau besar. Ini akan cukup untuk membiayai ras Supart naik kapal. Sementara aku merasa bahagia, satu pertanyaan lagi datang ke pikiranku. Beberapa saat setelah Paul pergi, Eris dan Ruijerd pun kembali. Eris mendapati memar besar di dekat matanya, dan Ruijerd menunjukkan wajah yang kacau, dengan ekspresi tidak senang. Eris menanyakan itu sembari melipat tangannya di dada. Aku pun menceritakan kepada Eris bahwa aku dan ayahku telah berdamai. Ketika aku mengatakan hal itu, mata Eris kelihatan memancarkan kode emosi setelah mendengarnya. Dengan ekspresi tidak senang, Eris menanyakan itu sembari melipat tangannya di dada. Sesaat kemudian dia memukul tinjunya yang terkepal di atas meja. Meja pecah dengan suara yang keras. Tapi kelihatannya Ruijerd sendiri senang ketika mendengar aku berdamai dengan ayahku. Aku pun menceritakan tentang kejadian kemarin bersama ayahku. Salah satu alasan aku berani melihat wajah Paul hari ini adalah karena Eris yang kemarin menghiburku. Kalau bukan karena pelukan itu, aku mungkin telah mengurung diri di kamar untuk sementara waktu. Eris masih saja menjelaskan tentang keburukan ayahku kemarin. Tidak hanya itu, perjalanan melalui benua iblis benar-benar sulit. Tapi dia masih saja mencemoohmu. Kau bahkan dilempar ke penjara saat di hutan agung. Dan kemudian, akhirnya, meskipun kamu akhirnya berhasil bertemu dengannya, dia memperlakukanmu seperti itu. Kemarin kau berkata bahwa dia menolakmu sebagai anaknya, kan? Lantas kenapa kau memaafkan dia? Eris mengatakan itu semua dalam sekali napas. Aku mengerti maksudnya, pasti. Jika kamu mengatakannya seperti itu, Paul adalah yang terburuk. Tapi, andaikan saja Paul menyatakan bahwa dia membenciku, maka aku akan percaya semua omongan Eris. Seandainya aku adalah anak biasa, maka aku tidak akan pernah memaafkan Paul. Namun, mau bagaimana lagi, Paul telah gagal dalam mendidikku.
Aku adalah orang yang masih memiliki memori dari kehidupan sebelumnya, dan selalu berusaha memperbaiki semua kesalahanku di kehidupan yang lalu. Karena aku adalah anak yang tidak normal, maka jangan harap mendapatkan perlakuan yang normal pula. Paul memiliki kesulitan dalam menjaga jarak di antara kami, dan dia pun kesulitan memperlakukan aku sebagai putranya. Lagi pula, aku pun tidak tahu seperti apakah ayah yang baik untuk anak-anaknya. Maka, menurutku yang Paul lakukan tidaklah terlalu buruk sebagai seorang ayah. Bagiku, dari sudut pandang seorang anak, seorang ayah hanya seseorang yang mengawasi dan melindungimu dari atas. Bagiku, tidak peduli berapa kali Paul gagal, dia tetap ayahku. Hatiku tidak akan hancur lagi. Namun, faktanya adalah kebersamaan kami tidaklah lama. Sebentar lagi kami harus menempuh jalan masing-masing sesuai tujuan semula. Aku sedikit bingung atas apa yang harus aku katakan. Eris marah karena aku. Namun, aku sudah tidak mempermasalahkan itu lagi. Paul hanyalah manusia biasa, dan setiap manusia pernah berbuat salah. Aku mengatakan itu sembari menggunakan sihir penyembuh pada luka memar di sekitar matanya. Dengan patuh, Eris membiarkan aku menyembuhkan lukanya. Namun jika dilihat dari ekspresi wajahnya, dia masih belum bisa menerima semua ini. Ketika aku selesai mengobatinya, dia dengan cemberut kembali ke kamarnya di penginapan. Sementara melihat dia pergi, aku bertanya sesuatu pada Ruijerd tentang wajah Eris yang habis baku hantam. Ruijerd berbicara dengan tenang. Biasanya dia akan langsung emosi ketika membahas seseorang yang menyakiti anak kecil. Tetapi tampaknya pemikirannya itu telah berubah. Eris mungkin telah meronta-ronta dan memaksa dirinya dilepaskan, agar dia bisa menghajar Paul. Namun Ruijerd bertindak sebagai guru di sini, karena mereka sering berlatih. Maka ini bukan pertama kalinya Eris terluka. Ekspresi Ruijerd, sebenarnya dia tidak begitu tenang. Dia adalah tipe orang yang cenderung tanpa ekspresi. Tapi sekarang wajahnya terlihat pahit. Tampaknya ia enggan. Aku kira mau bagaimana lagi. Apa yang telah terjadi? Percakapan macam apa yang mereka omongkan? Atau keadaan macam apa yang mereka alami tadi? Aku sama sekali tak tahu akan semua itu. Namun, hanya ada satu hal yang bisa ku tahu. Ruijerd dan Eris saling berselisih karena masalahku. Aku bisa berdamai dengan Paul. Kalau begitu, akulah yang harus berterima kasih pada mereka. Beberapa saat setelah itu, kami mengadakan pertemuan strategi. Eris tidak marah lagi. Tadinya kupikir dia akan menutup diri di kamar dan ngambek. Tapi dia kembali setelah sekitar 10 menit berlalu. Suasana hatinya yang berubah-ubah dengan cepat adalah suatu hal yang ingin ku pelajari lebih lanjut. Situasi telah berubah. Singkatnya, kita tidak perlu lagi cari uang. Konsekuensinya, aku pikir kita harus meninggalkan Milesian dalam waktu dekat. Menerima 20 Royal Notes, berarti kita tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang lagi. Adapun perkara pengumpulan informasi, aku telah mendengar semua yang ingin ku ketahui dari Paul. Mengenai penyebaran nama baik ras Supart, untuk sementara kita akan tunda progres rencana tersebut. Itu berarti, kita sudah tidak perlu melakukan apapun di kota ini. Singkatnya begitu. Mengenai situasi di wilayah Fedoa, aku ragu membicarakannya dengan Eris sekarang. Namun, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan fakta tersebut padanya secara langsung, daripada dia terkejut dan putus asa ketika melihat TKP nanti. Alangkah baiknya jika dia sudah mempersiapkan mental mulai dari sekarang. Eris menyilangkan lengannya, mengangkat dagunya, dan menatapku dengan congkak. Tidak ada keraguan-raguan pada tatapan mata Eris. Matanya tampak seperti biasa, penuh dengan kekuatan, kesombongan, dan masa depan yang pasti. Ini bukan berarti dia sudah lupa, tapi dia telah mempersiapkan dirinya. Itulah yang dikatakannya. Kupikir, Ghislaine masih bisa bertahan hidup entah dimanapun dia dipindahkan.
Namun agaknya aneh jika Otto sama dan Oji sama mati semudah itu, iya kan? Dia mengatakan ini sembari mendengus. Dengan kata lain, dia sudah merasakan betapa susahnya bertahan hidup di benua iblis. Sehingga dia telah mempersiapkan kemungkinan terburuk apabila anggota keluarganya ada yang mati. Kupikir jeda waktu kita tinggal di suatu kota hanyalah seminggu. Namun, dalam jeda waktu sesingkat itu kita tak mungkin mengumpulkan banyak uang. Oleh karena itu, lebih baik kita fokus pada pengumpulan informasi. Yang akan kita cari adalah informasi-informasi tentang korban bencana teleportasi, perjalanan di antara Milis dan Asura. Rute perjalanan antara Milis dan Asura adalah rute yang paling sering dilewati pelancong maupun pedagang. Jika dibandingkan dengan duniaku yang dulu, mungkin rute ini setara dengan jalur sutra. Seharusnya, kelompok pencarian sudah menyelidiki rute tersebut. Namun, ada kemungkinan kita dapat menemukan sesuatu yang para pendahulu kita tidak dapat temukan. Kami bisa melakukan pencarian sembari tetap menyebarkan nama baik ras Supart. Namun, nama Dead End tidak dikenal di Milis dan benua tengah. Kami akan memikirkan cara lain bagaimana menyebarkan nama baik ras Supart. Aku diberitahu Ruiger bahwa dia bertemu kenalan bernama Gowes lebih dari 40 tahun yang lalu. Itu terjadi di benua iblis. Ruiger telah menyelamatkan sekelompok orang yang diserang oleh monster, dan Gowes berada di antara mereka. Pada saat itu, Gowes masih anak-anak dan menatap pada Ruiger dengan rasa takut dan benci. Tetapi tampaknya pada saat mereka berpisah, keakraban mulai terjalin. Ketika Ruiger selesai mengawal mereka ke kota, orang itu mengatakan jika ke suatu saat nanti Ruiger datang lagi ke Milesian, ia harus mengunjunginya, tapi karena Ruiger tidak pernah ada kesempatan untuk berkunjung, ia pun lupa. Namun tampaknya, ketika kami berputar-putar di kota untuk sampai ke pintu masuk distrik petualang, ia tiba-tiba melihat dengan matanya, kemudian mengingat janji itu. Akhirnya, Ruiger ingat bahwa dia pernah diminta untuk mengunjunginya. Tapi mungkin juga Gowes sudah lupa. Sembari memikirkan itu dengan cemas, Ruiger mendekatinya. Dan ketika mereka benar-benar berjumpa, ternyata Gowes tak pernah melupakannya. Dan dia pun menyambut Ruiger dengan hangat. Meskipun tampak basa-basi, namun mereka berdua cukup cocok. Setelah berbincang-bincang tentang perjalanan sampai sekarang, sepertinya temannya itu mengatakan, kalau begitu, ketika kamu pergi ke Westport, tunjukkan ini kepada mereka. Ruiger pun diberi amplop ini. Aku penasaran, apakah dia tipe orang macam Gustav, yaitu orang berpengaruh yang hanya perlu menulis surat untuk memungkinkan semuanya terjadi? Sungguh orang yang penting. Aku ingin mencoba mengintip apa yang tersimpan di dalam amplop itu. Tapi sepertinya itu akan merusak segel suratnya, sehingga keabsahannya dipertanyakan. Seperti itulah gaya bicara Ruiger. Apapun itu, dia merupakan kenalan Ruiger. Tidak aneh jikalau dia adalah kandidat Raja Iblis yang ingin naik tahta. Namun, sepertinya teman Ruiger bukan bangsawan. Kupikir dia bukanlah orang jahat sih. Tapi, menurut Paul, bangsawan yang menguasai kantor pabean di daerah ini sangat membenci ras iblis. Jikalau orang ini merupakan salah satu bangsawan yang anti ras iblis, maka menyampaikan surat itu malah akan menimbulkan masalah. Namun bagaimanapun juga, dia adalah kenalannya Ruiger. Mungkin lebih baik aku mencari tahu siapa orang bernama Gowes ini. Karena mungkin aku terlalu curiga. Jika dilihat dari ekspresi Ruiger, dia terlihat cukup gembira ketika menerima surat itu. Aku benci ketika kami berdebat masalah kepercayaan lagi. Jadi anggap saja Gowes ini orang yang baik. Nanti, aku akan diam-diam bertanya pada Paul tentang orang yang bernama Gowes ini. Itulah tadi pembahasan mengenai light novel Mushoku Tensei volume yang kelima. Kita tutup videonya sampai di sini. Kita akan lanjutkan di next pembahasan. Dan jika ada salah kata, admin mohon maaf.